dengarkan sedikit daripada pembacaan manaqib Waliullah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang kami mintakan kepada Fadilatul Kiram Kiai Haji Hamdan Mahmud dari Samarinda. Kepada beliau fa'alaihi yatafaddal maskura. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Allahumma syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Para habaib, para syaraib, para tuan guru seberataan, para orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, ulun mohon izin untuk membacakan, menyampaikan manaqib guru kita Kiai Zaini Ghani bin Abdul Ghani. Sebelum ulun bacakan, tadi disampaikan panitia, ulun Haji Hamdan Mahmud dari Samarinda, kada mulai Banjar juga, rumah di Gatot, cuma lahir di Samarinda, bocor itu. Tapi sudah di sini, ulun bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-dini man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dhalin fi halakiz salam wal juhala wa ikhtara minhum az-zuhad wal hukama wal qurama wa faddala minhum al-arifina billah was sifati wal asma wa adzaqahum ladzatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz innama yakhshallah min ibadihil ulama. Qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Ketika dibacakan manaqibnya orang yang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada seberatan kita yang membaca dan yang mendengarkan, baik yang di sini atau yang di rumah. Al-alim al-alama al-arif billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif Billah Abdul Ghani bin Al-Haji Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Al-Haji Muhammad Sa'ad bin Al-Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Al-Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Al-Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi guru sekumpul ini keturunan yang ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad. Dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1461 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura. Jadi Kampung Sidin masih adalah di Tunggul Irang sampai Wahini masih ada. Karena diceritakan di situ ada 5 wali yang bertanam di Tunggul Irang. Nama selagi kecil adalah Kusyairi, ngaran Sidin Kusyairi. Ngaran Sidin karena ada 3 lah, Kusyairi, kemudian diganti dengan
Muhammad Zainirani. Kemudian ketika mimpi ketemu dengan Hasan Hussein ngaran Sidin Zainal Abidin. 3 ngaran Sidin. Tapi lebih masyhur dikenal dengan Guru Ijailah, Guru Zainirani bin Abdul Ghani. Sejak kecil termasuk salah seorang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Jadi seumur hidup beliau kada pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi yang mimpi basah, mimpi basah. Jadi beliau kada pernah seumur mimpi basah. Nah, jadi kita diukur-ukur lah, lamun pernah mimpi basah, anak menyamakan dengan guru, wah luar biasa itu. Jadi pian ukur seorang aja pernah kan merasa mimpi basah. Lamun sidin seumur kada pernah, karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-alim al-alama al-aribillah Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau. Yang pertamalah yang selalu berada di samping dan memimpin beliau. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan di Pasayangan yang mengajar membaca Quran. Setiap kali turun disangui sebotol minyak cagar, karena bahari kada belum ada lampu lah, jadi minyak lampu tembok. Kali pian sebulan berapa kali sidin turun, berapa kali disangui, kayak itu pang anu sidin hormat sidin, takzim kuitan sidin kepada guru mengaji, ya kah? Wah, ini mengajar TK Quran berapa sehari gurunya digaji? 10.000. 10.000 sebulan 300.000. Yang setelah anak 5 apa nang diberi makan nih? Ulun minta ampun, maaf, ulun sampaikan ini 10.000, ada yang 15.000. 30 hari lamunnya turun 30 hari, lamunnya kada turun misalnya Sabtu Minggu perai sebulan 22 hari, kada turun 2 hari 20 aja kali 15 kali 10.000 200.000 sebulan. Cukup apa? Cukup apa? Guru mengaji tapi ada bang subsidi di pemerintah inilah berapa tahun 300 kah 400 kah sebulan, padahal lamun hendak disugihakan guru mengaji sugihakan. Itu yang awal-awal menjadikan anak kita bisa mengenal Al-Quran. Selamat kepada guru mengaji, mudahan habis ini dinaikkan honornya. Ampun maaf pulang nah, nang tuha pulang, nang melajari mengaji nih di rumah nih. Datang guru, ya purun aja berapa memberi sebulan kira-kira guru yang melajari mengaji ke rumah, lain TK Quran lah. Berapa sebulan? Misalnya ujar nang abahnya 300 cukup aja. Bah, jangan mama kebanyakan 150 gin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 300 ditawar 150. Ada yang kayak itu? Ada. Tapi kalau guru les matematika, les bahasa Inggris, hakun aja 500 sebulan, 1 juta sebulan, kada ada masalah. Limbahnya mengaji, beta tawaran, kasihan tuan guru mengaji. Selamat buat tuan guru mengaji. Berdoa mudahan habis ini yang melajari anaknya mengaji belabih memberi yang melajari mengaji. Itu luar biasa. Ini contoh yang dicontohkan oleh Abah Guru Sekumpul oleh Kuitan Sidin. Terusakan. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun
kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah di SD. Kada pernah sekolah SD Sidin, karena kalau pada kan SD karena ribut pulang nih. Yang penting sekolah lah. Cuma Sidin kada pernah sekolah di SD, di madrasah bagusnya lah. Kita seberataan juga di sini. Pacang kosong nih SD kada juga. Bagus saja SD, tapi jangan lupa pendidikan agamanya. Guru Al-Alim Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di tingkat tahdiri atau ibtidai di Keraton, Guru Muhammad Zaini Umar, Guru Abdul Muiz di tingkat tahdiri ibtidai Darussalam, Guru Sulaiman, Guru Al-Hajj Abdul Hamid Hussein, Guru Al-Hajj Mahalli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaini, Guru Al-Hajj Rafi'i, Guru Syahran. Di tingkat sanawi atau aliyah Darussalam, Guru Al-Haji Husin Dahlan, Guru Al-Haji Salman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Al-Hajj Sya'arani Arif, Al-Fadil Al-Haji Husin Qadri, Al-Fadil Al-Hajj Salim Ma'ruf, Al-Fadil Al-Hajj Saman Mulia, Al-Fadil Al-Hajj Salman Abdul Jalil. Ini guru-guru beliau lah. Kita mengenal sedikit guru-guru Sidin nih. Guru-guru Sidin. Guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia ini memerina lah, karena ini yang di makam Sidin. Di makam itu ada 3, ada Guru Sekumpul, Guru Saman Jalil, dan Guru Saman Mulia. Guru Saman Jalil itu gurunya Guru Sekumpul, habis itu limbahnya Tuhannya belajar pulang dengan Guru Sekumpul. Jadi ya guru ya murid yang di makam tah. Kemudian yang satunya Guru Saman Mulia, ini paman Sidin, bending sanak dengan mama Guru Sekumpul. Nah, Guru Saman Mulia bahari dengarani Guru Padang, karena rumah Sidin di pinggir Padang di perumahan. Nah, itu memberi Sidin. Di muka Guru Saman Mulia itu ada Guru Kiai Haji Hasim Mukhtar Al Husain. Beliau yang mendirikan Semih, Sekolah Menengah Islam Hidayatullah di Keraton Martapura. Sidin bisi menantu ngarannya Kiai Haji Saleh Abdurrahim LC. Ini yang kisah ada hubungan dengan Guru Saman Mulia lah. Waktu itu ulun belang kepada Sidin, ke kamar aja Sidin, masuk ke kamar Kiai Haji Saleh Abdurrahim. Sidin terakhir mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, sudah meninggal, Allah yarham. Aku di Sidin pernah jam 2 malam, tengah malam diketok di jendela ini nah, jendela kamar. Akunya lagi guring di Sidin, ada yang mengetok, Assalamualaikum ya. Aku di Sidin nggak, karena orang mengetok mengucap salam biar di jendela, tetap aku bukai. Uji Sidin tengah malam dibukai Sidin jendela itu, jendela. Begitu Sidin membuka di jendela itu ada orang berdua. Jendela rumah Sidin itu tinggi, orang tuh berdua kepala di atas kini, berarti orang tuh kada berjajak di bumi, terbang bet gitu. Assalamualaikum, astagfirullah, ujar nang berdua tadi, ampun maaf salah masuk. Orangnya begamis, berjubah, berbolang, ujar ke Haji Saleh Abdurrahim. Jadi ujar ke Saleh Abdurrahim, hendak kemana pian? Siapa pian? Kada bepada siapanya, aku hendak usubarang Sidin, hendak melangi Guru Saman Mulia. Nah, ini saksilah ulun langsung mendapat dari Sidin. Berarti aulia Allah itu apabila malam berkumpulan, berkekesahan, berelang-elangan. Makanya ujar Guru Sekumpul salah satunya, atau Guru Keraton lah, karena ulun bahari di Keraton belajar telawas di Keraton dari di Sekumpul. Ujar Guru Keraton atau Guru Sekumpul, apabila hendak sembahyang tahajud jangan di pintangan jam 2 malam, dilandungakan sedikit. Kenapa? Mengganggu orang-orang yang min auliaillah lagi berkumpulan ke jinah. Jadi ditinggikan sedikit harinya, jam 3 kah atau jam 4 kah, jangan di pintangan yang para aulia lagi berkumpul. Itu kisah Guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia merinanya Guru Sekumpul ini meninggalnya dalam keadaan sujud. Sebelum meninggal, Jenny Jasidin anu akan bang talkinakan disambat guru, la ilaha illallah
3 kali Sayyidina Muhammadur Rasulullah, disahut oleh Guru Seman Mulia dengan sahutan yang seperti itu. Jalan beberapa hari, ujar Guru Seman Mulia, "Ya ini anwakan aneh, ilat nyawa dikeluarkan sepanjang-panjangnya." Jadi ujar Guru Seman, "Habib, jadi ujar Guru Seman Mulia, dikucup sidin anu neh ilatnya guru sekumpul sekucup-kucupnya limbah tuntung habis itu ujar sidin, beberapa hari aku hendak sembahyang subuh, ikam iringi aku. Sidin berudu, mandi dulu, berudu bersih, pakai baju putih-putih, sembahyang subuh. Rakaat pertama membaca Fatihah, ayat dan seterusnya, ruku, i'tidal, sujud pertama kada lagi berangkat, ujar guru sekumpul, sidin sudah hilang. Jadi meninggal dalam keadaan sujud di sujud pertama pada waktu sholat subuh. Itu memerintah sidin Guru Seman Mulia yang kubahnya ada di sekumpul. Guru Seman Jalil nang di situ. Guru Seman Jalil ini ahli falak pada zaman itu dan ahli faraid. Guru Seman Jalil yang makamnya di Tata Guru Sekumpul itu abahnya Guru Hatim, abahnya Guru Sa'aduddin, abahnya Guru Wildan. Jadi yang di makam itu abah Guru Wildan lah di situ, abah Guru Wildan. Guru Seman Jalil ini anak sidin kawin dengan Guru Seman Mulia. Ini bakawan nih, sama-sama di Makkah, anak dikawinakan Guru Seman Mulia. Itu Guru Seman. Guru Seman Jalil menguasai ilmu falak dan ilmu faraid. Guru Seman Jalil yang menguasai ilmu falak dulu di Kalimantan Selatan ini cuma 2, Guru Seman Jalil dan Guru Hanafi Gobet. Hanafi Gobet itu abahnya Ibu Masunah Hanafi, mintuhannya Guru Kastalani, mintuhannya Guru Husin Naparin. Jadi teputal-putal aja orang alim nih, situ-situ aja sidin. Itu Guru Hanafi Gobet di Masjid Jami. Guru Hanafi Gobet bisi murid ngarannya Ibu Masunah Hanafi di IAIN mengajar UIN ini. Ulun termasuk murid Ibu Hajah Masunah Hanafi dalam ilmu falak. Kan ulun di IAIN jadi mengajar ilmu falak. 1. Guru Seman Jalil bisi murid ngarannya Guru Irsyad Zen. Irsyad Zen itu di dalam pagar. Salah ulun. Guru Seman Jalil bisi murid namanya Padil Zen. Padil Zen ini di sanak Guru Irsyad Zen. Guru Irsyad Zen ini yang mengarang kitab Sabilal Muhtadin dalam bahasa Indonesia. Itu Guru Irsyad Zen. Ding sanak Guru Padil Zen. Guru Padil Zen ini muridnya dari Guru Seman Jalil. Nah, ulun belajar ilmu falak dengan Guru Padil Zen itu juga. Sanad ulun adalah sanad ilmu falaknya. Jadi seberataan yang ada di makam itu min auliyaillah. Min auliyaillah yang kita ziarahi kalau ke Sekumpul ada 3 di situ. Guru Seman Mulia dan Guru Seman Jalil. Kemudian guru di bidang tajwid Al-Haji Sya'rani Arif. Guru Sya'rani Arif kemudian karena menjadi guru hadis sidin. Guru Sya'rani Arif, Guru Anang Sya'rani di Kampung Melayu. Kemudian Al-Fadil Al-Qari Al-Hafiz Nasrun Thahir. Nasrun Thahir guru sidin membaca qiraat. Guru Nasrun Thahir ini salah satu pendiri semih di Meratapura. Ulun alhamdulillah sempat berguru dengan sidin, langsung dengan sidin. Kiai Haji Nasrun Thahir belajar qiraat. Kemudian Haji Aini Kandangan, sedangkan guru tasawuf sidin Al Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Kemudian Kiai Palak Bogor. Kemudian Al-Arif Billah Al-Kutub Syekh Said Muhammad Amin Al-Kutbi. Sedangkan sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarikah adalah Al-Arif Billah Syekh Said Muhammad Amin Al-Kutbi, Syekh Said Abdul Qadir Al-Bar, kemudian Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kemudian Syekh Hasan Masyad dan Syekh Muhammad Yasin Padang.
Kemudian Kiai Palak Bogor Syekh Ismail Yamani. Sedangkan guru pertama secara rohani atau dalam mimpi adalah Al-Alim Al-Alamah Ali Junaidi Brau di Kalimantan Timur. Guru Ali Junaidi Brau ini turunan ketiga Dato Kalampayan, sedangkan Sidin turunan ke 8, artinya kada berdapat. Jadi belajarnya secara rohani dalam mimpi. Itu Guru Junaidi Brau. Guru Junaidi Brau ini turunan ketiga. Sidin meninggal tahun 1941. Guru Sekumpul lahir tahun 1942. Setahun setelah Guru Ali Junaid meninggal, lahirlah Guru Sekumpul. Tapi disebut di sini Guru Ali Junaid adalah termasuk guru rohani beliau. Jadi kada pernah berdapat nih, tapi berdapat belajar dalam mimpi. Itu di Berau makamnya, di Berau di Kalimantan Timur. Umur Sidin 77 tahun meninggalnya, Guru Ali Junaid ini. Kemudian Guru Syarwani Abdan, kemudian Al-Alim Al-Alamah Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Palak. Yang seterusnya Kiai Palak menyerahkan kepada Al-Alim Al-Alamah Al-Aribillah Syekh Al-Qutub Syed Muhammad Amin Kutubi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu silsilah sanad Sidin dalam keilmuan ruhani. Ini kada kau dibuktikan kalau di mana dapat anunya, kada kawa. Ini kita harus wajib percaya, habis ya kisahnya. Jangan dicacari. Asa kada aja, asa kada mungkin. Terserai yang kada mungkin. Itu urusannya kada mungkin bagi kita, tidak ada yang kada mungkin, ya kah? Bagi Allah kada ada yang kada. Bagi Allah kada ada yang kada mungkin. Lamun Allah menghendaki saberataan menjadi mungkin. Biar aja lah ada yang menyampat gitu, jangan daerani, jangan diumpati nya kita. Atas petunjuk Alim Alamah Ali Junaid, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Alim Al-Fadil Muhammad Gadung bin Alim Al-Fadil Salman Al-Farisi bin Alim Al-Fadil Qadi Al-Hajj Mahmud bin Asia bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Jadi beliau belajar Nur Muhammad dengan Haji Muhammad Gadung. Nang belajar Nur Muhammad Sidin lah. Kemudian dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa yang di dalam atau yang terdinding. Nya kasab itu waktu ulun masih belajar kitab Ihya Ulumuddin dengan Sidin juga waktu masih di keraton. Ini pas babnya. Jadi Sidin kasab itu ada 2, kasab hissi dan kasab maknawi. Ini jangan bagus kumpul lah dalam kitab Ihya. Kasab hissi itu melihat kelakuan manusia, melihat kelakuan makhluk. Jadi bila aja nang datang guru jauh ulun ini kehilangan guru pinanya kira-kira di mana, nyawa datang ke sana aja Sidin. Ada tuh. Ada yang datang nyawa anak anu kalau jadi ini tahu tuh. Kemudian ada kena guru anak manu nak menambang di mana, menambang emas hari anu nyawa turun jadi jam sekian anak ada di sana. Nah itu kasab hissi, melihat keadaan makhluk. Ujar guru sekumpul banyak tuan guru yang asyik di kasab hissi, lupa bahwa kasab hissi adalah hanya sebagai pengantar untuk sampai ke kasab maknawi. Kalau sudah kasab manawi kita lagi urusan makhluk khalik Allah Ta'ala aja lagi sudah urusannya. Ya nang karam tuh kada lagi nang banyak bergaul, banyak berhalwat aja, banyak berujulah aja karena tapi berdapat dengan manusia lagi, itu sudah sampai ke kasab maknawi. Tapi kalau yang asik di kasab hissi kada akan sampai ke kasab maknawi. Banyak yang asik gitulah. Asik memang ada yang datang kan anu kalau aja gitu. Nah, ya kalau itu kasab hissi. Ketika belajar Ihya Ulumuddin, ulun membandingkan dengan Guru Sukri Unus. Guru Sukri Unus di Antasan, masih hidup. Waktu itu belajar Ihya, wadah Guru Sukri Unus jilid 1 dan jilid 2. Wadah Guru Keraton belum sekumpul. Wadah Guru Keraton jilid 3. Ada Guru sekumpul maksudnya. Satu ketika Guru Sukri Unus itu tersalah baris. Salah baris. Baca sudah esoknya lalu Guru Sukri Unus berkisah anu Sidin
semalam kita barisnya salah. Coba lihat pulang sini Bu Liki. Yang bujurnya ini nah barisnya, ujar guru Syekh Yunus. Di mana Sidin tahu tak salah baris? Ujar Sidin, Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin mendatangi aku memadahkan ikam salah baris. Itu guru Syekh Yunus. Guru sekumpul berdiri belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Guru sekumpul waktu dilanggar di keraton, ulun menyaksikanlah, ulun ada. Begitu belajar langgar keraton, Sidin tersalah. Salah di Sidin. Ini nang bujo. Kenapa? Tuh Imam Ghazali datang menangguk aku berhadapan Imam Ghazali. Ya kah? Guru Syekh Yunus sehari berselang, guru sekumpul begitu ada Imam Ghazali yang datang langsung memadahkan. Ini kayaknya nang bujurnya nah. Kayak apa makam Sidin dibanding dengan ampun maafang. Harus dibandingin. Kan ada bandingannya kayak apa? Itu kisah waktu membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nih, sewaktu beliau siyahah berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batu dan besi. Namun kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan, dan hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Karena ini pintangan kasab hissi. Rumput pepadah guru menhandak obat ulun nah obatnya, menhandak sakit ulun anunya, ujar besi ini anunya bekesah seberatan. Lamun Sidin bertahan di situ bisa jadi tabib, ya kah? Bisa jadi dokter, tapi Sidin kada mau, itu kan papa Sidin ujian, karena itu yang bukan dituju. Yang dituju adalah kasab maknawi Allah Ta'ala, bukan makhluk. Panjang lagi nih pian, hanya halaman 6. Kita separuh aja supaya tahun dulu pian mengiau pulang. Gak ada gayaan lah, tapi serius bang. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut didapat pintu masuk. Berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya, dan di pintu tertulis Safinatul Aulia. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada malam Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalam banyak kursi yang masih kosong. Jadi kursi aulia lah ada di situ. Menyimpang sedikit, guru Juhdi waktu garing Sidin mimpi melihat di Sidin banyak rombongan motor nih jalan. Aku hendak kan kawaji Sidin. Sekali ini rombongan min auliaillah, laluan pas di penghujung mobil yang lalu lalang itu dikia orang pian umpat di belakang, umpatlah guru Juhdi di belakang, di rombongan para aulia itu adalah Sidin meninggal min auliaillahi ta'ala. Nah, setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tiada disangka dan dikira orang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Pas Sidin belajar di Jawa, berarti ini min auliaillah dari Jawa nih yang tadi, yang kisah menyambut dalam mimpi tadi tuh. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Tsanawi, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau futuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Al-alim al-alam al-arif billah Syekh Al-Hadj Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang solih dan dalam didikan kedua orang tuanya serta bimbingan pamanda al-alim al-alam al-arif billah Syekh Al-Aid Samman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia sabar, ridho, kitmanul masaib, menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah serta pemurah sudah tertanam dan tumbuh
subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepada beliau. Itu Sidin lah. Sidin waktu berkhalwat di langgar Sidin di keraton kan disambati orang stres. Yang menyambati stres itu begitu Sidin keluar dari khalwatnya gila. Nah, menyambat itu gila. Ketika di dalam khalwat itu Sidin ada waktu pengajian di keraton lagi, Sidin mengijazahkan salawat yang Sidin baca di antaranya ketika Sidin berkhalwat. Nah, karena di penghujung lu ijazahkan bila bulik kada dapat. Bila bulik kada lu ijazahkan salawat yang dibaca Sidin ketika Sidin berkhalwat di langgar di keraton. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang yang soleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya al-alim, al-fadil, zainul ilmi yang di Kelampayan. Zainul ilmi dalam pagar, kubur di Kelampayan. Lewat pada hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Nah, itu hebatnya. Dan itu dituruti kita bila ada Tuan Guru datang, salaman ya kalau luar biasa. Ini Pang diantaranya nah yang dilakukan oleh guru kita, oleh guru sekumpul, oleh guru Zeni, oleh guru keraton. Nah ini Pang, bila ketemu Tuan Guru, ketemu habaib, ketemu nang tua, cium tangannya. Tapi mencium tangan yang bujur, ini bersalaman pina luput. Nah, apa kisahnya ke sini? Salaman, ada bersalaman ke sini, apa kisahnya? Salaman itu kucup. Tapi diperhatikan kalau pina ada yang di sini dibersihkan dulu. Jangan sing cium-cium, kesian pulang Tuan Guru, tapi kan ada apa juga. Kalau jadi bersih ya kalau cium. Balik. Ujung-ujung mencium, ikhlas. Jangan pina jangan terpaksa, ikhlas. Bersalaman nih menandakan dengan orang tua lah. Hari ini kita ubah, jangan lagi bersalaman dua abah Nah, ke sini dah ini untuk sujud, bukan untuk mencium. Salaman itu cium tangan, ya lah, cium tangan yang dicium, kadang yang diandak ke dahi. Ada lagi hebat lagi pian bersalaman. Nah, bersalaman mencium tangan seorang, ini kayak dicium, hebat banget lagi, luar biasa. Mencium tangan seorang adalah, ada memang banyak. Jadi lajari anak-anak kita bersalaman dengan bujur supaya ada berkahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh guru sekumpul ketika menjagai guru Zainal Ilmi bila hendak ke Banjarmasin, mengambil berkah bersalaman dengan Tuan Guru, ya kah? Nah, guru sekumpul itu biasanya kalau di Masjid Martapura, Sidin kalau kita masuk, ini misalnya peimaman Masjid Al-Karomah, Sidin di sebelah kanan, di ujung gitu nah. Kada ada yang manuk memang sudah umur di situ, Sidin situ. Tihang yang kedua, di sana ada tihang, di situ Guru Jarkasi Alabiyullah, Guru Jarkasi Bebirik, Guru Jarkasi Bebirik masih hidup, Sidin masih hidup, sudah tua. Di belakang Guru Jarkasi itu Guru Sukri Unus, zaman ulun masih di pondok lah, Guru Sukri Unus di belakang Sidin. Di belakang Guru Sukri Unus itu di ujung sana itu Guru Seman Mulia, Guru Padang. Jadi seberataan kalau guru Ibad, guru almarhum Badarudin itu jadi imam, pasti Sidin imam. Jadi begitu tuntung yang di 7 orang, guru Ibad, guru Rasad, guru Jarkasi, guru Sukri, guru yang lain itu aja. Guru Padang bukan kada mau, Sidin kada kawak. Kalau Sidin membuka bersalaman, bisa. Begitu tuntung sembahyang, Sidin langsung balik naik beca dari Masjid Al-Karomah Martapura ke Wadah Sidin di Padang, ya kah? Di pinggir perumahan tadi. Situ kalau guru sama guru sekumpul atau guru keraton, Sidin di sana tuntung Sidin sembahyang, tuntung Sidin kada bersalaman langsung balik. Jadi 2 yang kada bersalaman ujung dengan ujung, sedangkan yang 3 tadi atau beberapa guru yang lain itu pondokan kah bukan sekolah Darussalam nih, habis pian hibak menjaga itu. Maksud ulun
kalau kena ulun bulik pian hendak mencontoh siapa. Kalau hendak mencontoh guru sekumpul dengan guru Padang jangan bersalaman dulu. Kalau hendak mencontoh guru Sukri tadi lah gimana aja kada bapak bersalaman dulu misalnya. Kalau hendak mengambil yang kisah yang di sini ya. Kada bapak ini mengambil apa berkah sidin lah. Itu pian aja nang menyudahinya. Kemudian Syekh Al-Haiz Zaini Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina berdapat dengan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan surban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainul Abidin. Nah itu Bang, Hasan dan Husain cucu Nabi memberi nama beliau dengan Zainal Abidin dan diberi pakaian dalam keadaan mimpi. Mirip kalau kita membaca manakib Syekh Saman pada ketika berkhalwat, pada ketika uzlah, sidin diberi pakaian oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah sama kalau kisahnya tuh. Jadi Syekh Saman ketika uzlah dalam manakib Syekh Saman, sidin diberi pakaian Syekh Abdul Qadir Jailani. Pakaian itulah yang seterusnya sampai sidin tuntung berujlah. Kayak itu juga guru sekumpul tadi, sidin diberi pakaian oleh Hasan dan Husain. Jadi kada jauh-jauh beda lah kisah-kisah aulia Allah ini. Luar biasa karena mendapat kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kisahnya. Keberadaan alim al-alamah al-arif billah Syekh Al-Hajj Zaini Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang pintar di Jawa, meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Begitu pula alim al-alamah beliau belum pernah pula ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan beliau sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil. Dan penulis ujar sidin, penulis manakib pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar di Matapura akan muncul seorang ulama besar, dan orang sekarang orangnya masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang anak guru Fadil Zain. Guru Fadil Zain perguruan ulun dalam ilmu falak di dalam pagar. Ulun terusakan. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikan, maka datanglah seorang wali Allah ke Matapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Matapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana wali Allah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah al-alim al-alam al-arif billah Syekh Al-Hajj Zaini Abdul Ghani. Dalam majelis itulah wali Allah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, wali Allah tadi, dan beliau menyuruh bersalaman dengan alim al-alamah al-arif billah Al-Hajj Zaini bin Abdul Ghani lebih dahulu baru kepada beliau. Wali Allah tersebut sambil beliau berkata, bersalaman dengan guru Zaini dulu, ia masih kecil namun ia sudah kutub. Demikianlah kata wali Allah tersebut. Masih lagi halus lah, sudah ketahuan kekutupan kewalian guru sekumpul. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tuha-tuha, para ulama, guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya. Mereka sangat hormat kepada beliau. Guru Zaini Ghani adalah orang yang menghimpunkan antara syariat, tarikat, dan hakikat. Beliau seorang yang hafal Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Main Al-Jalilain, yakni tafsir Jalalain. Al-Haiz Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang solih dan solehah, banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun diantaranya hanya melalui contoh dan isyarat yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Jam 9:05, 10 menit lagi lah. Hanya halaman 10. Berapa halamannya nih? 23.
separuh lagi. Pendidikan dan terima alim ulama Arabillah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani melalui paman beliau yaitu alim ulama Arabillah Syekh Al Saman Mulia sangat mewarnai pemikiran beliau terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Beliau secara intensif mendidik beliau Paman Sidin ini ketika berada di sekumpul maupun di luar sekolah, meskipun beliau hampir tidak pernah mengajarkan secara langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau kecuali di bangku sekolah. Kemudian beliau juga belajar dengan guru Sya'rani Arif yang terkenal sebagai mufassir dan muhaddis. Sekalipun alim al-alama al-Arabillah Syekh Haji Muhammad Saman Mulia tersebut sebagai pakar di semua bidang keilmuan Islam, maka sifat rendah hati atau sifat tawadu al-Arif billah Syekh Haji Muhammad Saman Mulia inilah yang tertanam di jiwa beliau al-Arif billah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani. Jadi Paman Sidin yang luar biasa mendidik akhlak, padahal paman alim luar biasa tapi tetap menyerahkan ke beberapa guru untuk melajari guru sekumpul. Ulun Langkawil. Al-alim al-alama al-Arabillah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarekat Samaniyah. Ada di dalam manulah, dalam imdad itulah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat tarekat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Al-alim al-alama al-Arif billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengikuti jejak datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Kalampayan itu asalnya di Keraton, lalu pindah hijrah ke dalam pagar, membangun dalam pagar, jadilah wahini dalam pagar itu. Kemudian lamun guru sekumpul asalnya di Keraton, atas izin guru Saman Mulia lalu hijrah pindah ke sekumpul. Jadi mirip dengan Pedatuan Sidin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hijrah kemudian menjadi besar daerah yang Sidin hijrahi itu. Sudah inilah cukup. Sedikit guru sekumpul dingarani Muhammad Zaini, belum kisah itu. Dingarani Muhammad Zaini waktu Sidin lahir di Tunggulirang. Sidin lahir itu kada sing suaraan, kada sing tangisan. Kemudian oleh guru Apmau menangis. Dan setiap kali Sidin menangis maka banyu liurnya guru Abdurrahman atau guru Adulah yang kemudian mengampihi guru sekumpul menangis. Guru Abdurrahman bisi anak ngarannya Ahmad Zaini. Ahmad Zaini. Guru Ahmad Zaini inilah kemudian yang menjadikan guru Abdurrahman atau guru Adu mengarani guru sekumpul yang darinya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Jadi dari guru Abdurrahman atau guru Adu. Guru Adu bisi anak Kiai Haji Ahmad Zaini. Kiai Haji Ahmad Zaini bisi anak guru Husin Qadri. Guru Husin Qadri pengarang kitab Senjata Mukmin. Guru Ahmad Zaini itu bisi beberapa bini Sidin. Di antara bini Sidin lagi itu yang di antara bini Sidin yang melahirkan guru Badaruddin dan guru Rosyad. Jadi kubah 5 yang ada di Tunggulirang, guru Abdurrahman bisi anak Ki Haji Ahmad Zaini. Ki Haji Ahmad Zaini bisi bini beranak guru Husin Qadri. Ki Haji Ahmad Zaini bisi jua beranak guru Ibad atau guru Badaruddin dan guru Rosyad. Ada 5 terkumpul lalu digelarlah di Tunggulirang itu dengan kubah 5 wali.
Nah, lamunnya kau bicara ke situlah, ini ada kisahnya, karena disitulah asal muasal kelahiran guru sekumpul asalnya, dan dingarani Muhammad Zaini. Ini min auliyaillah semua nih. Diceritakan Guru Husain Qadri yang pengarang Senjata Mukmin itu, bahari di Matapura ada beskop, apabila Sidin lewat ke Darussalam, jadi ditunggu lirang rumah. Itu yang gambar-gambar yang apa tuh, yang filmnya main apa, itu guguran. Setiap kali lewat guguran, akhirnya di Matapura sampai sekarang kedada bioskop Matapura. Itu diantaranya. Kalau guru Ibad, Guru Badarudin, guru Ibad lah, Guru Badarudin dengan Guru Rosyad Ading Sidin yang dikubah tadi, yang dikubah. Guru Ibad itu diantara yang awal muasal memperkenalkan Maulid Habsyi, tapi belum pakai syair yang belagu ini dengan pakai terbang. Guru Keraton yang kemudian memulai yang berterbang dengan bersyair yang beberapa dikarang Sidin seorang. Itu asal muasal kisahnya lah. Guru Badarudin dengan Guru Rosyad. Guru Badarudin itu sakti. Guru Rosyad Ading Sidin sakti juga. Yang di Wali 5 tadi. Lu ada bisi kawan waktu di Darussalam, ngerana Husin awaknya ganal benar. Kada ada contoh bang. Mungkin 2 kali ganal pada ulun ini. Orang Dayak masuk Islam. Abahnya Husin ini, Abah Husin ini termasuk tokoh. Jadi anaknya anak masuk Islam diganggu luar biasa. Apabila ke Sarungan, dulu Darussalam tuh di pinggir banyu tuh ada pondok, ada pondoknya. Kalau ini kan ada lagi sekolahan seberataan, karena kan masing-masing di luar. Dulu ada pondoknya di situ. Lamunnya ke Sarungan dilanggar, kadang kau menangkapi. Satu ketika di sekolahan Husin ini ke Sarungan. Kiau Guru Rosyad, Guru Husin ke Sarungan. Hadang aku kesana aja Sidin. Datang Guru Rosyad. Begitu sampai sekolahan, ujar Guru Rosyad, Sin, ampih. Kada bebacaan, sambat aja Sin, ampih Sin, ampih dari kesawangannya. Itu Guru Rosyad. Satu ketika kesawangan malam kesawangan kayak apa mengiau guru malam, teleponlah Guru Ibad. Telepon Guru Ibad. Karena Sidin baru ada bisa telepon di sekolahan, telepon Guru Ibad. Guru, ampun maaf Guru, Husin ke Sarungan. Ya Guru Ibad, padakan hantu berjauh. Ini di telepon nih, hantu Sidin berjauh. Begitu didatangi Husinnya, ampih berduduk sudah orangnya. Ya Pak. Jadi dengan Guru Ibad kada berdapat orangnya disambat Sidin, hantu berjauh di Sidin, ampih orangnya. Kalau Guru Rosyad masih berhadapan, Sin, ampih Sin. Itu ading Guru Ibad, Guru Rosyad. Guru Rosyad yang bahari ke sehelm, mungkin masih ramai itu di Matapura. Sidin hendak ke sekolahan, dimurah kantor bupati di lapangan, ditahan oleh polisi, ujar polisi, pinggir gue, pian kada behelm. Waktu itu ada pertukaran polisi, Matapura ke Banjar, Banjar ke Matapura, jadi kada pinando. Sidin bebolang juga. Ini siapa? Sidin aku helmku nih harat bolangku nih harat pada helm, kada pian pinggir tangkap tilang. Ayo Sidin julung sepeda motor berjalan. Sidin di anak Sidin sepeda motor di tengah itu kada kawa mengepinggirakan sepeda motor nih itu, kada begak sepeda motor itu. Lalu bertakun siapa sih itu juga ya, Tuan Guru di Darussalam. Hanya mendatangi minta ampun maaf. Ayo bebulik pulang Sidin. Hanya sepeda motornya kawa digerakkan waktu zaman musim helm. Guru daripada seberatan yang ulun kisahkan ini, soko gurunya, guru di antara guru dan gurunya adalah Guru Kasful Anwar, pimpinan ketiga Darussalam. Guru Kasful Anwar ini ujar guru ulun, ada ngarannya guru ulun Kiai Haji Usman Ibrahim di Samarinda. Nah ini kisah di Samarinda pulang nih. Kiai Haji Usman Ibrahim di Samarinda, jar Sidin bahari, Sidin di Darussalam juga. Waktu sekolahan kan karena di pinggir banyu, apabila ada jukung yang laju di situ mengganggu ketenangan sekolah, jadi ujar Guru Kasful Anwar di meja nih nah di Sidin, stop di Sidin. Itu kapal kada bergerak, mundur kada, maju kada. Padahal banyu jalan melawan banyu, mundur kada di Sidin. Mesinnya mati, kapalnya kada bergerak, bat dilapas Sidin sini, hanya
kapal berjalan itu ujar guru ulun kisah guru Kasbul Anwar. Guru Kasbul Anwar adalah kemudian yang diantaranya memerintahkan guru Saman Mulia, guru Anang Sarani Arif, kemudian guru Bangil untuk berangkat ke Mekah untuk mencari ilmu. Nah ini soko gurunya, artinya guru di atas gurunya, adalah guru Kasbul Anwar di Kampung Melayu. Oh banyak banget lah kesatuan guru lah. Jam 9:10 sesuai dengan janji ulun. Stop. Menagih selawat ya Sidin. Nah, stop itu kita yang lah. Karena bahasa ini mun pakai satuan guru. Maksud ulun ini manakib guru sekumpul iya. Tapi Sidin bisi guru yang kita harus tahu juga guru Sidin itu siapa, napa kisahnya, itu maksud ulun. Kada sebatas di Sidinnya aja supaya kita tambah yakin, tapi guru-guru yang ada di yang kita kenal. Makamnya ada di sana, membuat himmah kita, semangat kita untuk berziarah ke makam gurunya sekumpul. Kalau Sidin sudah hanyalah guru-guru Sidin pulang, itu maksud ulun. Ini kalau dileret tunggal bijian sampai subuh kada habis kisahnya. Dan ulun alhamdulillah hampir 60-70% yang disambat di ngaran-ngaran ini berdapat. Zaman ulun masih di pondok berdapat semua alhamdulillah. Jadi kalau pakai satu nyaman sedikit karena langsung berhadapan dengan Sidin. Ada lagi keramat Sidin. Ulun dengan Abah datang ke rumah Sidin, masih di keraton. Sidin di kamar mola wapak. Begitu keluar mola wapak, ada orang menjulung duit. Guru ya orang itu. Guru ulun bersedekah dengan pian. Bawa bulik di Sidin. Bawa bulik. Ulun dengan Abah nih. Ulun ada perlu juga. Jadi jangan Abah ulun, guru minta tolong doakan Abah ulun. Iya Sidin. Lalu Abah mengambil amplop, dijulung Sidin. Guru ulun berhadiah, diambil Sidin di hadapan orang yang tadi itu. Salah kalimat. Nang ini bahasanya bahasa zakah, Abah ulun bahasanya berhadiah. Makanya hati-hati pian lah kalau orang menyambat deh. Aku bersedekah dengan ikam lah. Yalah, apabila orang bersedekah dengan kita, maka artinya kita lebih susah dari orang yang diberi. Jangan hakun pian, berarti pacang menyusahkan kita. Indahnya mau bulik aja itu, kalau perlu undang bersedekah dengan nyawa nah, iya kah? Tapi kalau berhadiah ambil, karena uang sugih bisa berhadiah dengan orang susah bisa berhadiah dengan orang sugih. Hati-hatilah kalimat hadiah dengan sedekah. Jangan hakun diberi sedekah, karena pian berarti susah terus, miskin terus. Nang membari ini paham-pahamai, jangan pada unda bersedekah dengan nyawa, pembualan benar, jangan. Unda berhadiahlah, nah sagapian. Walaupun ini orang yang memang susah, jadinya nyaman menerimanya itu. Habis kisahnya. Selawat ya, jadi selawat. Nah ini jadi selawat. Karena limbah ini ulun anak beijazah pulang, beijazah Sajaratun Nukut. Sajaratun Nukut itu pohon duit, lamun pendak sugih seberataan, ayo. Serius nih. Ulun alhamdulillah balem sugih bana bang. Doaan sugih bana. Amin. Pian seberatan dia juga. Guru sekumpul guru keraton lah, maaf sama guru keraton karena udah dapat ijazahnya di keraton waktu belum ke sekumpul. Darul Aman. Jadi waktu Sidin bekesah masalah ujilah Sidin, jadi Sidin aku dulu membaca salawat 5.000 kali. 5.000. Salawatnya apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nang tahiyat hari kita baca toh. Aku 5.000 Sidin membaca. Ujar Sidin. Aku ijazahkan dengan ikam di Sidin. Sehari 5.000. Kayak apa pian? Nerima kada? 5.000. Ayo serius nah. 5.000 kebanyakan guru ay. Sidin juga menyambat. Kebanyakanlah 5.000 di Sidin. 500 saja gin. Ujar Sidin. Sebelum jamaah menjawab, kebanyakan juga Sidin 500, 50 gin. Ujar Sidin. Kebanyakan juga Sidin. Mungkin Sidin tahulah. Kita ini kan pengolernya bahasa Banjar. Jadi 5 gin di Sidin. Sebelum berdoa, setelah sembahyang di Sidin. Jadi 5 sama dengan 5.000 ujar Sidin. Mohon kada kegampangan, luar biasa.
Ulun bekasah sedikit lah. Ulun pas naik haji, pas haji akbar, wukufnya hari Jumat, mulai besokan sebelum khutbah, ulun harus menunaikan ijazah yang pernah diberi guru keraton 5.000 tanpa kecuali, tanpa alasan apa-apa. Ulun duduk ada singgarakan mulai habis subuh, tuntung membaca 5.000. Jauh orang apabila wukuf bacaannya ini ulun kada umpat, ulun membaca salawat khusus, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh terus, dan 2 kali ulun merasakan ada sesuatu yang datang dari salawat itu. Nah, ulun masih ada waktunya lah. Terus ulun mengesahkan salawat ini, hebatnya salawat ini. Seberatan salawat, nah kejadian yang kada bagusnya, bagus seberataan salawat nang apa aja bagus seberataan. Cuma karena ulun dapat ijazahnya ini, jadi pas ulun kisah dengan pian, bukan berarti menafikan salawat pian. Seberatan salawat bagus. Kenapa assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu dibaca pada ketika sebelum berdoa, habis sembahyang berdoa? Karena assalamu alaika, salam kepada engkau. Lu dengan Habib nih, assalamu alaika, berarti Habibnya ada kada ada? Ada. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah beri selawat kepada Nabi Muhammad, kita meminta kepada Allah Nabi Muhammad dalam sigat itu ada kada ada? Ada. Sallallahu ala Muhammad adalah, ya Allah beri selawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau assalamu alaika ada orangnya. Guru Sukri Unus kalau tahiyat pintangan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 5 kali membaca, hanya sini meneruskan tahiyatnya. Para aulia ada yang kada mau ampih menyambat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebelum mendengar Rasulullah menjawab salamnya. Itu para aulia. Hebatnya selawat ini. Jadi amun selawat yang lain bahasanya kayak ini ulun bahasakan. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan ini nah, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad, gitulah. Ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad maka Allah mengabulkan doa, gitulah. Kita berdoa dengan Allah, bersalawat, memohonkan kepada Nabi Muhammad supaya doa kita Allah kabulkan lah. Ini kita kalau berdoa nih. Tapi kalau assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita kada berdoa dengan Allah, ya Rasulullah iringi ulun berdoa. Mun kita berdoa nabi yang ya Allah kakasih ulun karenanya cinta dengan ulunnya salam hendak memohon sesuatu ke apa ya Allah, bukan ada betah ya Allah aku kabulakan karena berkat Nabi Muhammad. Ke apa minta maaf lah ulun bertakut, paham lah pian, paham lah. Itu kalau assalamualaikum. Jadi kita berdoa minta sertakan hadir Rasulullah, hanya kita berdoa, maka doa kita bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi kalau yang tadi doa kita kepada Allah kemudian minta selawat kepada Nabi, lalu kita seolah-olah memohon ya Allah dengan berkat Nabi kabulkan doa ulun. Kalau ini kada nabinya nang kita bawai pun. Jadi itulah. Jadi sebelum berdoa, habis sembahyang 5 kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca 5 kali baru pian berdoa. Kalau doa yang kedua kada usah, karena cukup di doa yang pertama di setiap awal, di setiap waktu sholat. Jadi 5 itulah 5:25 berarti. Dah supaya sugih pulang. Supaya sugih. Ulun belum mengijazakan tadi lah, belum sambat. Ulun mengesahkan aja hanya. Ini supaya sugih pulang. Ulun ada bisi perguruan Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Bogor, anu Sidin, makam Sidin. Beliau bisi murid waktu hidup 60.000 muridnya, gratis kada bayar. Kitab dibari, makannya sehari 3 kali makan. Memasaknya bib julun kayak apa memasaknya tuh hamdan kamu lihat di belakang. Lihat di belakang 40 ikung tukang masak, bebuan santri juga untuk memberi makani 60.000 santri. Pagi, siang, malam gratis kada bayar. Kayak apa duitnya? Sugih pada Sidin. Wah biasa. Hamdan, saya punya uang. Berapa bib?
2 triliun waktu itu. Wah, Bib banyak Bib. Bukan uang saya aja sih. Bukan uang saya, tapi 2 triliun ada dengan saya di Sidin. Saking sugihnya Sidin. Masih makam Sidin di Parung. Itu ulun peguran langsung udah Sidin. Tahun 2000 sekian ulun gak diingat. Ulun datang dengan Habib. Bib, ulun bisa utang Bib. Berapa utang kamu Hamdan? 400 juta. Itu tahun 2000-an. Beliau meninggal 2010, 400 juta Bib. Wah, kecil itu Hamdan di sini, kecil itu. Apa Bib? Amalkan salawat. Salawatnya apa? Salawat yang dalam sembahyang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? 400 kali habis sembahyang Isya sampai dengan sebelum waktu subuh, atau sampai dengan sebelum subuh habis Isyraq. 400 kali lah. Alhamdulillah habisnya itu nyamannya rezeki luar biasa. Mengamalkan Sidin itu tahun 2008 kurang lebih. Tahun 2020 atau 2019-20 itu kami di media sosial, di Facebook, di WA, di Instagram bertulisan Syajaratul Nuqud, Syajaratul Nuqud, Syajaratul Puhun Nuqud duit, puhun duit. Kalau mau amalkan ini Habib Segaf, maka di depan rumah kita seperti ada Syajaratul Nuqud, seperti ada pohon duit, tinggal mengambil aja lagi. Apa bacaannya? Ya yang tadi ya ulun, ini yang bahari diijazahkan Sidin dengan ulun, ya kah? Begitu ulun kiasakan, maka rame-ramelah ke rumah pian orang datang istilah pian guruannya pian bisi ijazah langsung dengan Habibnya. Kami dapat di WA aja, di Instagram, di Facebook aja, maka ijazah dengan pian. Ampun maaf Bib, para Habib, para habaib di beberapa daerah datang ke rumah minta ijazah Syajaratul Nuqud karena ulun langsung berijazah dengan Habib yang sugih tadi itu. Sugih Bana Sidin 400 kali. Terakhir ulun ijazahkan pian mulai salawat. Jadi salawatnya Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh 5 kali. Jadi sama-sama dulu kita baca 5 kali. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. 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 Sebagaimana ulun diijazahkan oleh guru keraton, Guru Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul, membacanya 5 kali sebelum berdoa setiap sholat 5 waktu, maka ulun ijazahkan juga dengan pian yang hadir seberataan di tempat ini. Alhamdulillah, insya Allah doa cepat Allah kabulkan karena kita beserta dengan Rasulullah ketika berdoa kepada Allah. Yang kedua, sebagaimana ulun diijazahkan oleh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, salawat yang dikenal dengan Syajaratul Nuqud yang ulun langsung berdapat dengan Sidin, dibaca sebanyak 400 kali antara habis Isya atau waktu Isya sampai dengan subuh atau sampai dengan sholat menjelang sholat Isyraq. Salawatnya 400 kali tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pian bacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana ulun diijazahkan, ulun kisahkan tadi oleh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ulun ijazahkan pula dengan pian seberataan yang hadir di sini. Alhamdulillah. Amalkan, kita beringatan, jamin yang susah jadi sugih, yang kalau tapi sugih jadi sugih benar, yang sugih benar gitulah. Insya Allah, karena ulun sudah membuktikan itu. Ulun minta ampun maaf para baik, para syarif, para tuan guru seberatan di sini. Namun ada kalimat yang kurang pas, ampun maaf. Ulun minta halal, minta ridho.
dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita berkumpul seperataan di dalam surganya dengan guru sekumpul. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah lahumul Fatihah.